Boleh diceritakan nggak kronologis kejadiannya sampai Mbak Firni mengalami kecelakaan pada saat bersepeda? Oke, jadi tadi pagi tuh Firni memang sempat WA saya subuh-subuh, mau sepeda nggak? Terus udah gitu dia bilang juga, tapi aku tuh kan dia lagi kuliah lagi nih sekarang. Nah jadi sempat dia tuh bilang, tapi aku tuh kurang tidur habis ngerjain tugas, kata dia gitu kan. Habis ngerjain tugas, jadi kurang tidur. Saya bilang, udahlah kalau kurang tidur istirahat aja gitu. Kebetulan kan saya juga baru pulang dari Bali karena ada kedukaan ya, ada pihak keluarga yang ada pemakaman di sana. Jadi saya juga nggak mau maksain, kemudian saya mau pergi kantor gitu kan. Jadi ya udahlah kamu nggak usah lah gitu kan. Katanya mungkin karena dia juga gemes, karena memang dia biasa rutin sepeda tapi weekly, nggak terlalu weekend. Karena kan kalau weekly itu nggak terlalu rame. Dan dia tuh kalau sepeda selalu goesnya sendiri. Karena dia tuh benar-benar jaga protokol kesehatan banget. Kalau goes pun pakai masker sendiri, nggak pakai klip karena dasarnya memang buat olahraga aja. Nah, cuma tadi ya itu lagi birthday kali ya, kalau misalnya lagi hari yang kurang baik. Jadi pagi tuh dia tuh kalau dengar ceritanya dari Firni tadi kan di rumah sakit kan, akhirnya kita ajak ngobrol terus sama dokter karena kan supaya dia dari motorik, karena tadi kan udah di hasil CT scan dia retak di sini kan, retak di kiri, di bawah mata kiri, sama ada yang patah di tulang di kiri. Nah cuma ada dikit darah. Nah harusnya 2 hari itu dia harusnya observasi di rumah sakit. Apakah nanti malam akan ada muntah atau penyembuhan, tapi karena kondisi rumah sakit lagi pada banyak yang COVID, jadi kayaknya minta rawat jalan aja. Kalau ada yang mau kan rumah sakit di banyak kan, jadi bisa segera langsung gitu. Nah jadi tadi pagi cerita kalau dia tuh lagi jadi dia lagi bawa sepeda, ada truknya tuh ada jalan, dia aja minggir dulu ke kiri. Nah dia lagi minggir ke kiri sampai truknya itu udah lewat, terus akhirnya baru dia jalan lagi, katanya dapat lagi jalan lagi, dari keluarlah jalan aqua, karena dia bawain galon dan banyak lempar kental tepat berhentinya di depannya sepedanya Firni. Jadi Firni nggak bisa ngelak, ngegiles galon, kental badannya dia ngegerak tepat sebelah kiri mukanya itu di aspal. Jadi yang kena Firni gitu. Kalau kaki kanan kiri lutut ya ada sih memar, tapi nggak terlalu fatal. Yang lebih fatal ke muka. Ya semoga mohon doanya, karena lukanya di dalam, jadi mohon doanya semoga tidak terlalu fatal, segera membaik. Tadi dokter estetika, kalau dari dokter Asyara udah dicek, motoriknya masih bagus, alhamdulillah. Kalau dari dokter estetika yaitu kalau memang mau langsung 2 minggu sebelum ini harus langsung operasi kalau mau dioperasi, karena takutnya mukanya agak nggak sama jasnya gitu kan. Tapi kalau saya dari pihak keluarga kami berharap sih Firni lebamnya turun dulu. Masalah nanti mau operasi muka itu kan bisa ya kalau udah kondisi lebamnya udah membaik, karena lagi lebam itu sudah operasi rasanya saya nggak tega. Belum lagi juga lagi kondisi begini ya gitu. Ya udahlah dijalanin dulu yang ada. Semoga ada mukjizatan dari Allah ya. Jadi hanya lebam, dan memang kan kalau tadi sih saya udah sempat diskusi sama dokter dari estetika. Sebenarnya kalau luka di tulang itu sama seperti luka di tangan atau apa, jadi nanti dia bisa adjust, jadi dia nanti bisa membaik sedikit demi sedikit. Hanya kondisinya mungkin tidak sebaik seperti yang semula. Jadi kalau memang serat agak turun dikit ya berarti nanti tinggal dinaikin gitu yang kiri biar sama. Ya cuman kalau sekarang saya nggak tega sih lagi lebam gitu ya, sebaiknya jangan dulu operasi sih gitu. Ya tadi pagi tuh kejadiannya jam berapa ya itu? Kejadiannya tuh saya tuh pas mau berangkat kantor, saya telepon sama teman saya berarti sekitar jam 7:30 atau jam 8 ya. Jadi pas saya akhirnya nggak jadi berangkat saat 8. Jadi karena biasanya dia jam 8 udah nyampe rumah, anak-anaknya kan sekolah, jadi dia selalu menemani anak-anaknya sekolah.
Nah, jadi di sepeda itu biasanya dia cuma setengah jam. Kalau nggak setengah 7 sampai jam 7, atau nggak jam 7 sampai setengah 8. Yang penting jam 8 tuh udah menemani anak-anaknya sekolah. Nah, saya pas di jalan tiba-tiba diteleponin, Mbak Desi di mana? Ya saya ini apa lagi? Saya juga pagi-pagi tadi sepedahan juga, cuman kalau saya lebih pagi, memang dari jam 5 startnya. Jadi saya udah selesai, udah mau berangkat kantor. Tiba-tiba ditelepon sama teman saya, Mbak Desi di mana? Ini lagi mau berangkat kantor. Ini sepedanya Mbak Firni loh. Kenapa sepeda Mbak Firni? Yang tadi jatuh itu Mbak Firni gitu. Masya Allah. Dan sepedanya itu baru dipakai 2 hari. Jadi ya sepeda dia sebelumnya tuh all round ya, lebih gampang gitu kan. Jadi memang bukan untuk balap-balapan. Nah, sepeda yang baru ini aero. Kalau yang aero tuh memang buat balap ya. Jadi akhirnya sepedanya dia nggak bisa kontrol mungkin, dan kondisinya ada aqua juga, galon yang nggak bisa dia kontrol juga, yang nggak mau ya kelempar ke frontal gitu. Dia lagi kurang baik hari ini buat dia ya. Saya juga sekarang ini memang dan saya juga berterima kasih ya kepada keluarga besar Bintaro. Jadi cepat banget penanganannya, dan alhamdulillah barang-barangnya Firni itu dari mulai headset, handphone, semuanya aman, nggak ada yang hilang. Terus dari teman-teman juga responnya cepat ya, ngebantu sampai nelfonin saya. Dan dari pihak kepolisian juga segera banget, sampai sekarang truknya masih ditahan sih katanya sih. Karena tadi sempat tanya ke saya kan, dia nunggu di rumah sakit, orangnya mau minta persetujuan supaya bisa keluar dari kepolisian. Tapi saya bilang saya mau diwawancara dulu gitu. Jadi makanya saya suruh dia nunggu sambil nunggu. Saya mau bilang sama ibu saya, tapi ibu saya sih tadi bilang udahlah maafin aja, lagi kondisi kayak gini ya, udah biarin aja, kasihan juga, dia juga nggak mungkin bisa bayarin untuk di rumah sakit juga kan gitu. Cuman kita harus kasih tahu aja, hati-hati, dan ke pemiliknya juga untuk supaya tahu truknya itu bawa aqua ya. Kalau bawa galon harusnya dia ada besi yang bisa menjaga galonnya itu. Ini udah bawanya banyak, nggak ada penyangga, jadi kepental lah kan, dia juga bawa truknya galon. Sekarang ini banyak loh supir truk tuh, saya baca kemarin juga berita supir truk yang umurnya masih di bawah usia loh, jadi memang ngeri juga gitu. Jadi buat pesepeda juga harus hati-hati ya, terutama kalau di jalan raya ya, kita nggak pernah tahu ya kalau kejadian kayak begini kan. Jadi harus benar-benar jangan merasa dirinya udah hebat gitu, ada saya sih pembalap jadi saya bisa kontrol, tapi kalau kejadian ada aqua terpental depan muka gimana kita nggak pernah tahu ya Mbak. Jadi makanya saya sih ya berharap buat baik pesepeda newbie ataupun yang udah pesepeda tetap harus bisa kontrol diri sendiri. Mbak, tapi katanya sempat alami pingsan ya Mbak Firni, sempat mengalami pingsan. Iya, dia shock sih karena kepental badannya, karena dia kan nabrak galon jadi kepental, jadi sempat shock ya. Tadi waktu pada saat kan saya liatin videonya kan, dia bilang, aduh gue tadi gimana sih, dia sendiri sampai nggak sadar ya. Terus pas diliatin videonya, terus dia bilang, oh berarti pada saat ini saya sempat nggak sadar. Terus dia kan emang orangnya juga bukan kayak saya yang ekstrovert, dia kan agak introvert ya. Jadi pada saat ketemu orang yang nggak terlalu dia kenal, dia diem gitu. Jadi tadi di rumah sakit sebelum ada saya tuh dia diem. Pada saat saya datang, dia baru yang ya ini gitu, jatuh nih gue gitu. Dah akhirnya ya udah tenang dulu gitu. Akhirnya bisa connect ngobrol. Tadinya sempet dokternya worried ya, karena kalau dia pingsan atau dia nggak bisa nyambung ngomongnya, ya kenanya benturannya takutnya kan ke kepala ya soalnya gitu. Tapi alhamdulillah tadi terus saya ajak ngobrol dan nyambung. Dokter juga ngelihat dia juga kayaknya fighting spiritnya dia juga luar biasa, karena dia sayang banget sama anaknya. Dia tuh sampai ngebelain ngambil sinetron stripping yang sekarang lagi happening banget. Tadinya tuh ada dia di situ, tapi dia nggak ambil karena dia jagain anaknya. Jadi dia sampai bilang, aduh gue nih ya bukannya
mau bukan masalah ya rawat jalan lah, ya harusnya rawat inap ya rawat jalan, tapi karena kondisi lagi pandemi ini ya, sampai gue aja nggak mau ngambil sleeping gitu kan, menjaga protek di rumah. Jadi ya sekarang juga dia berusaha ke dokternya nge-fight untuk dirinya I'm okay gitu. Even udah kayak Zoro, tinggal mata aja, dan matanya peliti yang kiri itu udah sembab, jadi kirinya tuh udah gini ya, udah agak berem. Tapi dia berusaha kayak memastikan ke dokternya I'm okay. Nah, paling nanti malam kalau memang ternyata tidak ada apa-apa, ya mudah-mudahan, mohon doanya, mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Karena kalau sampai muntah atau bergumam di tidur, itu harus dibawa ke rumah sakit. Nah, kan tadi Mbak Desi cerita bahwa di pelipis mata, di dekat mata itu apa mengalami retak ya? Retak atau apa? Retak Iya, ya? retak. Oke. Nah, itu harus dioperasi. Memang apa enggak? Maksudnya ada ketakutan nggak? Maksudnya itu kan dekat-dekat mata ya, gitu. Ada kekhawatiran nggak, atau dokter sendiri menyarankan? Kalau yang retak, menurut dokter estetika tadi, yang retak itu dia bisa adjust kok. Jadi sama kayak luka di tangan, sama kayak luka, karena kan tulang itu kan dia berkembang ya hidup. Jadi yang retak itu dia bisa adjust, nanti membaik. Jadi cuman memang perlu proses aja, perlu waktu, tapi dia bisa adjust. Nah, kalau yang patah ini, khawatirnya antara kiri sama kanan tidak sama tonjolan mukanya gitu loh. Nah, jadi ya mungkin harus dioperasi, tapi kalau dioperasinya sebelum 2 minggu, operasi estetikanya lebih gampang kalau menurut dokter estetika. Tapi kami sih sebagai yang melihat dengan lebam begitu, sebaiknya sembuh dulu, nanti tinggal di estetika. Kan ada dokter ya, ada dokter Tompi toh. Ya jadi ya maksudnya ya udahlah, kita sekarang sembuh dulu lah gitu, karena kondisinya sekarang lagi lebam gini dioperasi, aduh, dan lagi kondisi rumah sakit juga lagi bagaimana ya Mbak gitu. Ya yang terbaik aja. Tapi dokternya sih tadi bilang sebenarnya pada dasarnya kalau yang namanya tulang dia kan ada adjust gitu, sama kayak luka di tangan, luka di ya namanya tubuh ya, ada perkembangan. Cuman kayak misalnya kita nih luka yang kanan sama kiri, ternyata yang kirinya karena ada skeloid agak jendul gitu kan, yang kanan enggak. Tapi kalau luka kan kiri kebetulan keloid juga, tapi kalau luka nggak ada keloidnya, jadi nggak akan ada. Cuman masalah ada beda dikit antara mungkin yang ini agak nonjol, yang ini kurang nonjol dikit. Nah itu sih kayak gitu aja. Nah tadi sih kita udah sempat diskusi sebaiknya sembuh dulu, baru nanti kalaupun memang mau ada perawatan lain setelah itu. Tapi sempat ya, maksudnya Mbak Firni dalam hal ini kan seorang seleb ya, seorang artis, maksudnya kan salah satunya adalah kecantikan wajah adalah juga menjadi salah satu modal gitu loh. Maksudnya dengan kejadian ini ada ketakutan Mbak Firni, maksudnya dengan ya maksudnya ada itu kan yang paling berharga ya, apalagi untuk selebriti, seorang artis gitu. Ada rasa ketakutan itu enggak sih? Aku tuh salutnya sama adikku ya, itu aku makanya dia tuh wanita superwoman lah, top banget, hebat. Karena dia nggak mikirin langsung ngomong sama misalnya masalah tubuhnya yang aduh gimana ya, kepanikan itu enggak. Dia cuma ikhlas gini, udahlah, yang penting aku sembuh dulu, kasihan anak-anak kan aku jadi pengen nangis. Dia tuh sayang banget gitu loh sama keluarga ya. Jadi dia udahlah nggak apa-apa, yang penting gue sembuh dulu lah, kata dia gitu. Apa namanya? Ya masalah luka atau apa yang misalnya dia lihat sambil dia lihat gitu kan, matanya kecil sebelah kan, ya udah nggak apa-apa. Terus kan tadi kata dokternya sih, tapi dari disuruh lirik kiri kanan gitu dia nggak masalah sih gitu, bisa ngikutin ya. Cuman karena kondisi lagi pandemi, jadi dia berusaha keras supaya dia ngeliatin ke dokternya I'm okay, terus biar pulang bisa ketemu anak-anak supaya bisa jadi penyemangat juga, kata dia gitu. Iya, tapi ya, alhamdulillah Mbak Firni kondisinya baik ya, semuanya keadaannya tidak begitu ini banget. Kita sempat khawatir gitu, takutnya gimana mendengar kabar kan, tapi alhamdulillah saya mendengar
berita ternyata keadaannya semuanya baik kondisinya ya Mbak Desi gitu. Nah kalau suaminya sendiri Ya. gimana nih Mbak? Kalau masalah baik saya belum bisa memastikan, tapi mohon doanya. Kalau masalah baik saya belum bisa memastikan karena dokter pun juga bilang karena perlu 2 hari yang ini kan, dokter kan nggak punya six sense ya, dokter juga manusia ya kan. Jadi dokter juga bilang harusnya karena dilihat dari ronsen ada sedikit darah yang di belakang, tapi ya dia sih tetap ya dia cuma bisa bilang ya oke kok gitu meskipun memang udah lebam sih. Ya, Mbak Desi, kalau ini sepedanya ini semuanya ya aman-aman aja ya, maksudnya oke lah, dalam hal ini memang bukan itu yang paling utama, tapi semuanya maksudnya ya seperti tadi Mbak Desi bilang bahwa ya ininya kalau gimana dengan sepedanya sendiri sekarang, apakah ini Saya kebetulan lagi di tempat ini ya karena tadi juga ada wawancara. Jadi kalau sepedanya yang handlebarnya rusak ya, jadi dia kegeret kayaknya ke tanah. Tapi kalau memang pesepeda tuh memang harus hati-hati karena memang langsung menyentuhnya kan, bersentuhannya kan ke tubuh kita. Nah, tadi tuh Firni kayaknya jatuhnya gini, dia ngegiles galon, jadi kepintal gitu, balik, terus mukanya seret gitu kiri. Ya. Jadi sepeda yang lainnya alhamdulillah enggak apa-apa, handlebarnya aja yang kanan kiri tuh kena. Dan memang sepeda itu masih baru 2 hari, jadi dia belum kena banget sama sepedanya. Kalau sepeda yang sebelumnya itu gampang, jadi dia udah tahu gitu cara how to handle sepeda itu. Nah kalau yang ini emang dia masih baru, jadi dia masih belum bisa adjust dengan baik gitu. Ya mudah-mudahan sih segera membaik ya, mohon doanya dari teman-teman semuanya. Mudah-mudahan segera membaik, nanti malam tidak ada apa-apa, nggak ada demam, nggak ada muntah, nggak ada apa-apa, sehingga lukanya yang dari sini aja ya. Nanti kalau masalah estetika bisa diatur lah. Sekarang ada dokter kopi, ada dokter mana gampang ya kan. Tapi kalau masalah di dalam itu yang lebih ngeri gitu. Jadi saya lebih fokuskan mendingan yang dalamnya dulu sembuh gitu. Kalau untuk yang penabrak sendiri Mbak Desi, tadi kan Mbak emang bilang tidak akan menuntut, tapi mungkin nggak sih bahwa ada ini sedikit memberikan inilah penegasan atau gimana, teguran kepada pihak yang punyanya kendaraan itu atau bagaimana, kan dalam hal ini kan membahayakan gitu. Tadi suaminya Firni itu soalnya minta nomor handphonenya. Kebetulan kan tadi saya bilang ini nih orang yang pegang yang truknya nunggu di rumah sakit lagi kondisi gini, Firni nggak mau ketemu orang kan. Nah tapi dia kekeh maksa terus sampai akhirnya suaminya enggak, saya aja yang telepon, nanti saya ngomong gitu. Kita tetap harus kasih masukan ke mereka, bukan berarti kita menuntut untuk materi, tapi harus kasih masukan, harus berhati-hati dan mesti dibikin rangka yang benar gitu. Udah tahu bahwa aqua sebegitu banyaknya, dan kalau berhenti jangan di tengah jalan, di pinggir jalan. Jadi ya memang mungkin karena aquanya udah keluar kali, dia juga jadi berhentinya sembarangan kan. Jadi akhirnya pada saat lagi Firni Firni udah berusaha berhenti dulu kan, makanya dia ancang-ancang. Tapi kalau aquanya kelempar tepat berhenti di depannya dia, itu kita nggak bisa gimana lagi ya. Gitu sih Mbak. Oke. Ya. Oke, terakhir aja ini dari Mbak Desi, mungkin ada yang mau disampaikan kepada si penabrak atau siapapun, bagaimana, mungkin ada yang mau disampaikan? Kalau saya sih ingin menyampaikan, yang pertama saya minta ucapan terima kasih ya kepada keluarga besar Bintaro. Tadi saya sudah sempat sampaikan juga karena penyelamatannya segera cepat banget. Polisian dari Bintaro juga terima kasih ya. Terus mohon doanya dari teman-teman semuanya supaya kesembuhan Firni bisa disegerakan, dipulihkan, tidak ada yang aneh-aneh ya, mudah luka lebam aja, mudah-mudahan itu gitu ya. Terus saya mau kasih masukan juga buat pesepeda, baik newbie ataupun yang sudah pesepeda, berhati-hatilah
karena bersepeda ya kita nggak pernah tahu ya, kejadian ini adik saya udah seperhati ternyata ya namanya lagi hari kurang baik ya, jadi terjadi sesuatu seperti ini yang tidak diinginkan. Makanya kalau sepeda yang di jalan umum sebaiknya jangan terlalu speednya kencang-kencang. Terus buat yang newbie kalau mau latihan mendingan di yang komplek dalam yang nggak ada mobil, jadi lebih aman. Itu juga pembelajaran buat adik saya karena adik saya baru ganti sepeda dan dia baru mau mengenal sepedanya, jadi belum paham sekali, dia udah di jalan jadi controllingnya kurang sektor. Itu sih Mbak. Ini di rumah sakit mana ininya dirawatnya? Rumah sakit Premier Bintaro ya? RSPI Bintaro. RSPI. Oke. Oke. Nah. Oke Mbak Desi, Ya. terima kasih banyak ya. Maaf nih saya mengganggu. Makasih ya. Iya. Makasih banyak. Salam buat Mbak Firni, cepat sembuh Ya. kembali Ya. pulih lagi. Iya, makasih.